Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Belajar Mekanik Channel. Di video kali ini saya akan sharing mengenai troubleshooting serta mengetahui cara kerja untuk motor wiper. Unitnya sendiri yaitu Docker D10T, yang mana kita selesai melakukan penggantian motor wiper yang sebelah kanan ya. Untuk barangnya sendiri bisa dilihat di ini untuk motor wipernya yang sebelah kanan. Dan ini kita dapat laporan dari operator ya. Nih ya, nomor item yang nomor 3 di sini. Wiper kanan mati ya. Dan untuk sudah diganti. Kemudian untuk switchnya sendiri ada di sebelah sini ya. Sebelah sini untuk switchnya. Depan yang sebelah sini depan, terus kemudian ini yang kanan kiri, dan ini untuk yang switch bagian belakang. Nah, untuk unitnya sendiri ini ya teman-teman ya, D10T. Nah itu bisa teman-teman lihat ya, cat D10T. Baik teman-teman, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk ini cara kerjanya si ini switch ini ya, switchnya wiper seperti apa sih. Di sini saya akan ngambil contoh yang untuk motor wiper bagian depan yang ini ya. Jadi seperti ini cara kerjanya. Itu pertama adalah pilihan untuk P di sini itu berarti untuk potensio ya teman-teman ya. P itu potensio. Jadi seperti yang ada di gambar sebentar. Nah ini seperti yang ada di gambar ini, yang mana untuk potensio sendiri itu bisa di-adjust atau diatur kecepatannya. Ini seperti yang ada di gambar. Nah itu semakin kecil itu pergerakannya akan semakin lama, dan semakin besar akan semakin lambat. Kemudian yang tanda 1 itu adalah yang ini ya. Ini tanda 1 itu adalah pilihan untuk kecepatan low. Kemudian yang 2 itu untuk kecepatan high. Nah untuk penjelasannya nanti saya akan jelaskan sesuai dengan diagram ya. Ini ya untuk settingan potensio, kita bisa lihat nanti pergerakannya akan lambat ya. Nah itu jadi durasi delaynya itu lama. Ini kita akan percepat. Ini durasi delay untuk yang potensio. Ini saya besarin, maka pergerakannya akan semakin cepat. Nah untuk yang di pilihan low, dia nggak pakai delay, cuman pergerakannya agak lambat seperti ini. Ini posisi low, saya pilih di posisi low. Ini posisi low atau di posisi 1, switch di posisi 1 ya. Nah ini jadi dia bergerak terus dengan posisi lambat. Kemudian saya akan pilih ke posisi 2. Ini untuk mode high, jadi dia bergerak lebih cepat. Ini switch di posisi maksimal atau di posisi 2 ya. Maaf agak miring sedikit. Nah itu cuman penjelasannya seperti itu, antara high, low, dan sistem potensio. Nah ini jadi seperti itu teman-teman ya. Nah ini posisi potensio. Berikut adalah
diagram untuk electrical doser D10T. Ini untuk diagramnya. Ini selanjutnya untuk diagram bagian motor wiper bagian depannya itu ya. Jadi saya cari dulu untuk posisinya ada di skematik bagian mana. Jadi carinya itu ada di posisi ini ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada deretan kolom terbagi, ada komponen, ada schematic location sama machine location. Nah, kita cari yang bagian komponennya yaitu di motor wiper. Motor wiper bagian depan dia skematiknya itu sendiri-sendiri ya, atau diagramnya sendiri. Ini yang bagian depan ya, depan. Jadi motor wiper bagian depan ada di posisi C11. Nah, ini untuk di schematic location ada di C11. Kita akan cari di C11. C11 itu di bagian sini sebelah kiri. C yang huruf itu di bagian sebelah kiri, kemudian yang angkanya ada di bagian bawahnya. Nah, ini dengan cari sini ya, ada di bagian bawah ya, C11 ya, motornya ada di bawah. Nah, seperti ini gambarnya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kode-kode atau angka yang ada di sini. Kemudian yang ada di dalam kotak itu berkaitan dengan soket konektor ya. Jadi di sini ada tertulis angka 4, 1, 2, 6, 3 dan 5 itu adalah posisi pin konektor. Ada nomornya biasa tertera di konektornya. Kemudian angka yang ada di sebelah kiri yang 501, C32, GN18 atau yang 200, C21, BK18 itu berkenaan dengan kode yang tertera di dalam, di bagian kabel ya, kode yang berada di kabel. Kemudian untuk warnanya sendiri itu dikasih tanda dengan huruf GN yang berarti itu green, atau bahasa Inggrisnya di situ disingkat dengan GN atau green ya. Sementara yang untuk 18 itu adalah AWG untuk kabel, besaran untuk kabel, besar kabelnya. Jadi dengan kode 501 C37GN. C37 ini untuk menandai penandaan kabelnya aja. Sementara untuk penandaan untuk diagram kabel, terus yang 501 itu penandaan di kabelnya. Oke, yang 501 200. Nah, 200 sendiri itu untuk kabel khusus ground atau ground body, biasa ditandai dengan kode 200. Kemudian dengan huruf BK atau black dengan AWG 18 seperti itu ya. Itu ada di pin nomor 2. Kemudian di sini, jadi sebentar kita koreksi, yang untuk 501 itu kabelnya warna green dengan kode 501, kabel nomor kabel berada di pin nomor 4. Dia akan terhubung pada sisi motor untuk bagian low-nya, low speed. Kemudian untuk 200 itu ada di warna kabel hitam, berada di pin nomor 2. Sorry teman-teman, ini sensitif sekali untuk menyentuhnya. Ada di pin nomor 2. Kemudian dia terhubung langsung di motor di bagian ground body ya, terhubung ke ground body itu.
kodenya switch ground body. Kemudian yang untuk 108 dengan kode C31 dengan berwarna blue atau BU blue itu berada di pin nomor 6. Sementara dari soket yang dari motor itu berwarna grey kabelnya ya, grey atau abu-abu. Nah itu power langsung dari baterai atau B+ ya, itu terhubung ke motor juga di bagian B+ nya. Terus selanjutnya yang ini yang 500 warna BR atau brown itu bertemu di pin nomor 3. Sebentar, berada di pin nomor 3 ya, jadi nomor 3. Kemudian soket dari motor itu juga berwarna brown, ketemu di sisi kode P atau di sisi potensio ya, ini untuk jalur potensio. Sementara yang nomor 5 itu atau yang 502 warna oranye ketemu di pin nomor 5. Terus yang di bagian motornya itu berada di posisi high speed ya, atau di cepat, sisi cepat motor wiper untuk pergerakan yang cepat. Nah penjelasannya seperti ini teman-teman ya. Jadi pada saat kita memposisikan switch berada di sisi potensio atau diklik satu kali, itu berada di switch potensio, yang mana switch potensio akan terhubung langsung mendapat power dari baterai yang menghubungkan ke motor. Motor akan bergerak karena ini coil di dalam motor itu teralirin sumber listrik ya, jadi terhubung dengan ground. Motor akan bergerak mengikuti sesuai dengan pengaturan di potensio untuk waktu delaynya. Nah semakin seperti yang saya jelaskan di sebelumnya itu, semakin besar kita geser pergerakan potensionya, maka akan semakin cepat untuk delaynya. Kalau semakin kecil maka delaynya akan semakin lambat, artinya pergerakan membutuhkan waktu beberapa detik baru bergerak satu kali. Nah sementara kalau semakin cepat dia akan semakin cepat untuk bergerak. Itu untuk pergerakan yang di potensio. Jadi begitu kita klik satu kali, motor sebenarnya sudah mulai bergerak, tergantung dari besaran potensio yang akan kita arahkan. Semakin besar akan semakin cepat. Kemudian yang untuk klik satu kali atau di posisi nomor 1 itu motor akan bergerak di posisi lambat ya. Berarti yang terhubung adalah ini yang dari baterai. Nanti yang di jalur potensio itu akan terputus. Nah dia akan mendapatkan supply dari pin yang nomor 4. Jadi power akan dapat dari sisi lower atau di sisi low speednya switch ya, switch di posisi low speed atau di kabel yang warna green dengan kode kabel 501 di pin nomor 4. Itu mengalir arus kemudian terhubung ke ground, maka motor akan bergerak lambat dan tanpa delay ya teman-teman, atau tanpa jeda. Motor akan terus bergerak namun lambat. Itu untuk posisi yang nomor 1 di switch. Di switch untuk klik yang nomor 1 setelah potensio atau lambang atau kode P di switch. Kemudian yang untuk sisi high speed untuk motor itu yang akan terhubung, artinya begitu kita geser switch ke posisi nomor 2, ya. Jadi teman-teman dia akan power akan diberikan oleh 502 ini ya, atau kabel yang berwarna oranye di pin nomor 5 akan menyuplai power ke motor.
Nah, ini dia akan memberikan power di sini, kemudian terhubung ke ground. Jadi yang sisi low akan berhenti, yang sisi high akan memberikan power. Motor akan bergerak cepat dan tanpa delay. Jadi seperti itu ya. Nah, ini teman-teman untuk switch yang ada di tadi, yang untuk switch di atas kabin, untuk pengaturan pemilihan untuk kecepatannya terus digambarkan seperti ini ya switchnya ya. Switchnya ada seperti ini. Jadi ini untuk pengaturan kecepatannya, dimana di sini ada wiper B, washer B, ground, high, low, dan park, wash dan sebagainya, unused atau tidak digunakan ya. Nah, di sini untuk pengaturan resistannya itu sebenarnya ada di sini ya teman-teman ya. Jadi bukan melalui ECM, tapi dia kayak modul sendiri. Jadi resistannya itu diatur di switchnya ini, switchnya wiper. Jadi yang mana kalau kita pilih high, sebenarnya yang ngatur untuk banyak enggaknya yang di sana disuplai ke motor, arus yang disuplai di motor itu tergantung di sini ya. Jadi high, low, resistannya itu diatur di sini. Jadi teman-teman ya, apabila kita memilih switch di posisi potensio, udah jelas ya. Posisi potensio itu tadi di kabel 500 di pin nomor 6 itu kan kita bisa ngatur sendiri untuk tahanannya mau pergerakannya mau cepat atau lambat. Itu sebenarnya pengaturan dari arus yang masuk ke dalam motor ya. Jadi tegangannya tetap di 24 volt, kemudian tahanannya itu tergantung dari potensio, mau kita besarin apa mau kita kecilin. Kemudian untuk arusnya itu nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan dari kebutuhan untuk mau cepat apa mau lambat untuk delaynya. Nah, sementara kalau di posisi low atau di pin yang nomor 5 ini teman-teman ya, pada saat kita switch geser ke posisi low, itu berarti pergerakan wiper semakin lambat, yang artinya tegangannya tetap, kemudian tahanan itu dikasih besar, sementara arusnya yang mengalir akan semakin kecil. Nah, di saat itulah motor akan bergerak semakin lambat. Kemudian yang untuk high speed itu kebalikannya teman-teman ya. Jadi tegangannya tetap di 24 volt, kemudian tahanannya akan dikecilin sehingga arus yang masuk ke dalam motor itu akan semakin besar. Nah, sehingga pergerakan motor wiper akan semakin cepat. Mungkin seperti itu untuk penjelasannya teman-teman ya, semoga bisa membantu. Baik teman-teman, demikian penjelasan singkat di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, juga share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.